Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 431. Harvey York berkata dengan percaya diri. Seharusnya. Bahkan jika tidak, setidaknya itu menunjukkan kepada mereka sikap keluarga. Aku pikir, bahkan jika CEO York Enterprise tidak masuk akal, dia pasti akan tenang setelah melihat wakil CEO keluarga Zimmer berlutut di depan kantornya kan. Tapi bagaimana jika itu tidak berhasil? Kakek Zimmer mengerutkan kening. Bukankah kehormatan keluarga Zimmer akan hilang juga? Kakek. Harvey berusaha membujuknya dengan sabar. Bahkan jika tidak ada cara untuk memperbaikinya, setidaknya kita bisa menunjukkan sikap kita pada mereka. Bahkan jika kita tidak bisa memperbaikinya, kita masih bisa mencoba mengulur waktu dan memberi kita beberapa hari agar semua orang memikirkan ide kan. Selain itu, seseorang telah berlutut sebelumnya di pameran barang antik. Satu lagi tidak banyak kan? Kakek Zimmer tenggelam dalam pikirannya, dia bingung tentang situasinya. Tentu saja, mungkin lebih baik jika CEO keluarga Zimmer pergi sendiri. Harvey mengambil kesempatan itu. Jika aku bisa, aku akan langsung pergi ke depan pintu mereka dan berlutut tanpa berpikir dua kali. Tapi aku hanya menantu dari keluarga Zimmer. Aku tidak mewakili keluarga Zimmer, aku berlutut tidak akan mengubah apapun. Kata Harvey yakin. Wajah kakek Zimmer telah berubah gelap seperti malam. Dia sudah tua, dan dia biasanya orang yang peduli dengan kehormatannya. Dia lebih suka gantung diri daripada berlutut di depan seorang anak. Tapi Harvey benar. Untuk membuktikan keyakinan keluarga Zimmer kepada CEO York Enterprise, seseorang dengan status harus berlutut dan meminta maaf. Menemukan orang lain untuk melakukan itu sama sekali tidak akan berhasil. York Enterprise mungkin berpikir bahwa Zimmer menyinggung mereka jika mereka ingin membuat siapa saja berlutut. Itu akan lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Tanpa berpikir dua kali, kakek Zimmer telah membuat keputusan terakhirnya. Benar. Itu sudah beres kalau begitu. Zack Zimmer, pengorbanan untuk keluarga. Minta maaf sore ini. Zack memiringkan kepalanya ke bawah, mendidih karena marah. Tapi dia tidak berani menunjukkannya, dia hanya bisa memiringkan kepalanya. Kakek, mengapa kita tidak membiarkan Mandy Zimmer melakukannya? Dia bertanggung jawab atas proyek ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi? Dan bukankah dia menjalin hubungan dengan CEO baru dengan baik? Jika dia pergi dan CEO kesepian, dia mungkin akan membiarkan kita pergi. Zack Zimmer. Mandy tidak bisa menahan amarahnya lagi. Apakah kau minum disinfektan setiap hari? Kenapa mulutmu kotor begini? Kau menuduhku berkomplot melawan keluarga dengan York Enterprise, lalu kau menuduhku berselingkuh dengan CEO baru. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Aku memperingatkanmu. Kamu mengatakan hal-hal seperti ini lagi, aku tidak akan peduli tentang ini lagi. Wajah cantik Mandy sedang marah, hampir berbalik dan pergi. Zack. Minta maaf pada Mandy sekarang juga. Kakek Zimmer memelototi Zack. Meskipun dia memuja Zack, dia tahu jauh di lubuk hatinya. Jika Zack berlutut dan berhasil, maka biarlah. Jika tidak, maka mereka mungkin membutuhkan Mandy untuk menyelesaikan situasi bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan jika Zack terus menyinggung Mandy dan dia harus pergi? Jika itu suatu hari, kakek Zimmer tidak akan pernah mendukung Mandy. Tapi mereka berada di ambang kematian. Salah langkah dan keluarga akan bangkrut. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mendukung Mandy? Zack tidak menyangka kakeknya akan memarahinya, dia benar-benar tak berdaya. Tapi setelah melihat mata kakek Zimmer penuh amarah, dia langsung mematuhinya. Zack melihat ke bawah ke tanah. Mandy, aku terlalu peduli dengan keselamatan keluarga. Aku menyemburkan omong kosong. Tolong jadilah orang yang lebih baik dan maafkan aku. Mandy memelototinya dengan dingin. Jika Zack tidak mengatakan hal-hal itu 1000 kali,
dia pasti melakukannya ratusan kali lebih banyak. Jika mereka benar-benar tulus, babi bahkan bisa memanjat pohon pada saat itu. Mandy, tolong maafkan dia. Dia hanya ceroboh. Kakek Zimmer mendesaknya. Bab 432. Mandy Zimmer menghela nafas, ekspresinya bingung. Dia berasal dari keluarga Zimmer, bagaimanapun juga, dia hanya ingin melihat keluarganya aman. Di ambang kehancuran keluarga, Zack Zimmer meminta maaf. Kakeknya bahkan telah mendesaknya, dia tidak melihat gunanya mengatakan apa-apa lagi. Harvey York diam-diam menghela nafas, Mandy bisa saja meminta lebih banyak otoritas dalam keluarga selama situasi itu. Tapi Mandy menghargai keluarganya lebih dari apapun. Bahkan jika dia memintanya sendiri, dia mungkin tidak akan menerimanya. Melihat Mandy mendinginkan dirinya, kakek Zimmer berdiri. Zack, karena semuanya sudah diputuskan, jangan terus mengulur waktu. Ketika kau pergi sore ini, ingatlah untuk membawa hadiah mewah. Dia memaksa Zack untuk pergi ke York apapun yang diperlukan. Zack tidak tahu bagaimana perasaannya, dia hanya menatap Queen Zimmer pada saat itu. Wanita yang akan segera menjadi yang paling mulia dari semua yang lain bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia belum menikah dengan keluarga Silva, lagi pula, dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa Leon Silva. Pada saat itu, dia tidak akan berani menonjol seperti orang idiot. Bagaimana jika kakek ingin aku pergi dan berlutut? Jika seperti itu, dia akan ternoda. Dia tidak akan bisa menikah dengan Silva ketika itu terjadi. Queen sangat protektif terhadap tubuh emasnya pada saat itu, tidak mungkin ada kecelakaan apapun. Ketika semuanya sudah diputuskan, keluarga Zimmer berhamburan dengan lambaian tangan kakek Zimmer. Setelah semua orang pergi, Zack berjalan menuju kakek Zimmer dengan mata kabur dan kepala dimiringkan ke bawah. Kakek, apakah aku harus pergi? Aku. Tidak hanya itu, kau harus pergi di siang ini. Kakek Zimmer dengan tenang berkata. Aku tahu ini salahmu kali ini, dan kau mencoba mengalihkan kesalahan ke Mandy. Tapi ini sudah terlalu jauh, itu bukan hal yang seharusnya kau lakukan sekarang. Aku tahu aku telah membuatmu menderita karena membuatmu pergi kali ini. Tapi kau pergi akan memiliki beberapa manfaat. Manfaat seperti apa? Mata kabur Zack menyala begitu dia mendengar itu, lalu memiringkan kepalanya. Kredit. Kata kakek Zimmer dengan tenang. Kau tahu bahwa aku tidak akan ada setelah beberapa tahun, dan ayahmu tak tertahankan. Pamanmu dan putrinya, Simon Zimmer dan Mandy ambisius, mereka mencoba mengambil posisi pewaris Zimmer. Pikirkan saja, bukan hanya proyek pusat komersial. Merekalah yang membawa pulang proyek di Bakwood. Membandingkan kontribusi mereka kepada keluarga, kau dan ayahmu hampir tidak memilikinya. Kakek Zimmer mengerutkan kening. Mungkin dia akan mempertimbangkan kembali Simon. Zack Zimmer menunjukkan wajah penuh rasa bersalah. Kakek, aku ingin mencapai sesuatu untuk kamu lihat juga, tetapi posisiku bukan untuk mendapatkan proyek. Aku tahu, itu sebabnya aku memberimu kesempatan. Kakek Zimmer memikirkannya secara mendalam, lalu membuat keputusannya sekali lagi. Dia yang ragu-ragu hilang. Karena dia sudah membuat keputusan untuk menjadikan Zack sebagai pewaris berikutnya, dia seharusnya tidak berpegang teguh pada kedua ujungnya. Jika kau bisa menyelamatkan keluarga dari ambang kematian dan berkontribusi, dan memperbaiki masalah, maka kontribusimu akan jauh melebihi ayah dan anak perempuannya. Kakek Zimmer mencoba meyakinkan Zack. Zack, jangan kecewakan aku. Saat kau pergi kali ini, jangan terlalu bangga padamu. Kau hanya pergi kali ini agar York memaafkanmu. Jika kau berhasil, posisi pewaris akan menjadi milikmu. Kakek Zimmer memberikan pidatonya yang bermakna dan sepenuh hati, dia memang memuja cucunya. Jika itu orang lain, dia akan menamparkan orang itu sampai mati dengan satu ayunan. Mengapa lagi kakek Zimmer memeras otaknya untuknya? Zack memikirkannya secara mendalam dan mengerti, dia kemudian memberikan senyum lebar kepada kakek Zimmer. Yakinlah kakek.
Aku tahu apa yang lebih disukai para pangeran yang kuat ini, aku akan memuaskan CEO York Enterprise tidak peduli biayanya. Bab 433. Mandy Zimmer tampak sedih ketika dia berjalan keluar dari aula. Harvey York dengan cepat menyusulnya. Sayang, apakah kamu merasa bersalah? Salah. Mandy menghela nafas. Aku seorang Zimmer, tidak peduli seberapa tidak senonohnya orang-orang ini, sampah ini, mereka adalah keluargaku. Aku hanya berpikir itu memalukan. Mengapa Zimmers tidak bisa menyelesaikan proyek pusat komersial dengan benar? Mengapa mereka bahkan berpikir untuk pergi ke Bakut? Setelah kita menyelesaikan proyek pusat komersial, keluarga Zimmer akan dapat membangun fondasi yang baik dengan proyek ini. Keluarga Zimmer akhirnya bisa diperingkatkan di antara keluarga kelas 1 Niumhi dengan proyek ini. Mengapa mereka begitu serakah? Mandy merasa ngeri. Dia telah memberikan begitu banyak upaya untuk menyelesaikan proyek. Dia hampir tidak bisa menerima kesimpulan saat ini. Tapi bagaimana jika dia tetap tidak bisa? Bisakah dia mengubah sesuatu sendiri? Mustahil. Jika itu kamu, bagaimana kamu akan mengubahnya? Harvey berkata setelah memikirkannya. Tapi ada sesuatu yang tidak dia katakan. Seseorang menarik tali agar keluarga Zimmer berkembang di Bakut. Jika minat saat ini tidak dapat mendorong keluarga Zimmer, orang-orang yang menarik tali pasti memiliki trik lain di lengan baju mereka. Semakin banyak manfaat yang mereka dapatkan, semakin buruk nasib keluarga Zimmer. Mereka tidak akan memiliki jalan keluar yang mudah. Harvey memikirkan hal ini, itu sebabnya dia tidak mengatakannya. Sejauh yang aku tahu, tidak mungkin menjual proyek pusat komersial. Mandy menghela nafas. Menilai dari jaringan yang dimiliki York Enterprise, tidak ada satu bank pun yang akan meminjamkan uang kepada kita saat ini. Satu-satunya solusi saat ini adalah melanjutkan proyek pusat komersial dan kemudian mengeluarkan proyek di Bakut dan membaginya dengan York Enterprise. Mandy Zimmer terus berbicara. Tidak salah untuk pergi ke Bakut, tetapi para Silva terlalu kuat. Bahkan jika kita mendapatkan sedikit reputasi. Jika keluarga Silva ingin mengambil alih keluarga kita, mereka bisa melakukannya dengan jentikan jari. Zimmer terlalu lemah, keluarga kelas 2 tingkat prefektur yang tinggal di ibu kota provinsi. Di mata keluarga kelas 1, kita seperti domba. Tapi, jika kita entah bagaimana bisa mencoba memperkenalkan York Enterprise dan berbagi proyek dengan mereka, itu akan dianggap sebagai perlindungan bagi keluarga Zimmer. Keluarga Silva dan York mungkin tidak menyukai konfrontasi satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini, hanya dengan begitu Zimmer dapat mengambil inisiatif dan mendapatkan keuntungan yang dijamin. Yang paling penting adalah melindungi diri kita sendiri. Kesimpulan dan kewaspadaan telah menunjukkan ketajaman bisnis Mandy. Harvey mengaguminya. Dia tidak tahu bahwa dia telah berpikir sejauh itu tentang hal ini. Seseorang seharusnya tidak tega menyakiti orang lain tetapi juga tidak boleh lengah untuk disakiti. Yang lain dalam keluarga Zimmer hanya memikirkan cara untuk menguntungkan keluarga Silva, tetapi Mandy sudah memikirkan cara untuk keluar dari situasi sulit dan melindungi keluarga. Harus diakui, bukan saja Mandy tidak berubah hati setelah mengalami banyak hal, tapi dia memang tumbuh dewasa. Harvey mengukurnya, lalu tersenyum. Lalu apakah kamu sudah memikirkan kemungkinan? Bagaimana jika kamu meminta York Enterprise untuk berinvestasi dalam proyek Silvas, lalu mereka memutuskan untuk berbalik melawanmu? Mandy dengan serius menjawab. Pertama-tama, kontrak itu tidak mengatakan bahwa kita tidak diizinkan untuk mencari investor lain untuk proyek tersebut. Kedua, sementara Zimmers memiliki 51% saham dan memiliki hak untuk mengambil inisiatif, kita akan mengambil sebagian darinya sebagai hipotek untuk York. Itu berarti keluarga Silva memiliki inisiatif. Terakhir, apakah pantas bagi keluarga Silva untuk menyinggung keluarga York untuk proyek sekecil ini? Jadi aku pikir Silva akan baik-baik saja dengan kita melakukan langkah ini. Harvey tertawa. Bahkan jika tidak akan ada masalah tentang ini, apakah kamu sudah mempertimbangkan kemungkinan hubungan antara Zimmer dan Silva akan melemah?
Mandy dengan serius berkata. Zimmers kita adalah prioritas, kemudian datang yang lain. Jika kita terus mengandalkan keluarga lain, bahkan jika itu hanya keluarga Silva, maka Zimmer akan selalu menjadi pelayan, budak, dan budak orang lain. Jika demikian, bagaimana Zimmers memiliki sejarah panjang? Bagaimana kita bisa berada di sini selama ratusan dan ribuan tahun? Harvey tersenyum. Istrinya telah benar-benar tumbuh. Bab 434. Sore harinya, di kantor CEO di York Enterprise. Sudah lama sejak Harvey York mengunjungi perusahaan itu. Ada beberapa kontrak yang harus ditandatangani. Harvey tidak menginvestasikan terlalu banyak ke dalam rencana $800 juta yang dia sarankan saat ini. Tapi dia menarik kembali semua investasi yang buruk. Dengan cara ini, York Enterprise akan meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, tingkat pengembaliannya tidak akan terlalu banyak. Tapi ini adalah masa reformasi perusahaan. Harvey telah menerimanya. Setelah menandatangani kontrak, Harvey kemudian bersandar di kursinya. Pergi berbicara dengan petinggi di perusahaan. Kita perlu memilih beberapa orang untuk membuka kantor cabang di Buckwood selanjutnya. Segera, sebagian besar bisnis kita akan berada di Buckwood. Orang-orang yang mau pergi bersama kita akan mendapat kenaikan gaji 30%. Yvonne Xavier terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya. Tuan, Buckwood adalah rumah keluarga York. Di luar, perusahaan itu berafiliasi dengan York. Jika kita membuka kantor cabang di sana, bukankah kita akan memprovokasi York? Harvey berdiri dan menepuk bahu Yvonne. Seluruh tubuhnya membeku, tetapi dia tidak membuat ekspresi. Harvey tidak keberatan. Dia berjalan menuju jendela dan melihat gedung pencakar langit di bawahnya. Kita harus melakukan langkah ini suka atau tidak suka. Seseorang menungguku kembali ke York. Jika aku tetap tinggal di Niumhi, akan ada gelombang demi gelombang tes, memaksa kita turun. Daripada pasif, kita harus mengambil inisiatif. 3 tahun penuh. Aku menunggu selama 3 tahun hanya untuk satu kesempatan ini. Bukan untuk membuktikan seberapa kuat aku. Tapi untuk menunjukkan kepada semua orang. Bahwa aku akan mengambil kembali apa yang telah diambil dariku. Harvey tersenyum, sangat tampan. Jika aku tidak kembali sekarang, bukankah seseorang akan mengkhawatirkanku dan tidak tidur nyenyak? Sinar matahari sore bersinar dan mendarat di tubuh Harvey. Pada saat itu, dia tampak seperti seorang kaisar yang berjalan di antara para petani dengan aura yang tak terlukiskan. Jantung Yvonne berdebar kencang, wajahnya memerah seperti stroberi. Dia terlalu tampan, terlalu menawan. Dia sudah sangat tampan selama hari-hari biasa. Setelah dia memberikan pidato hari ini dengan sangat berani, dia jauh lebih tampan daripada beberapa banci di televisi. Yvonne hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuan, kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti. Harvey tertawa kecil. Jangan khawatir. Suatu hari, kita akan berdiri di puncak dunia lagi dan melihat jumlah tak terbatas dari orang-orang yang melayani kita di bawah, menyembah kita. Pada saat itu, pewaris keluarga York di Southlight, tuan muda keluarga York, telah bangkit dari abu sekali lagi. Sane Naiswell telah membicarakan tentang potensi tersembunyi Harvey sebelumnya. Tapi Harvey kemudian dengan jujur memiliki sikap seorang kaisar sejati. Pada saat yang sama, Zack Zimmer membawa kotak hadiah dan dengan hormat berjalan menuju meja depan York Enterprise. Zack yang dulu arogan sekarang menjadi sangat berhati-hati, tanpa sikap seperti sebelumnya. Wanita di meja depan yang dianiaya olehnya bahkan tidak mau menatap matanya. Halo, bolehkah Anda menghubungi CEO Anda? Katakan bahwa nama saya Zack Zimmer dari keluarga Zimmer. Saya ingin bertemu dengannya. Zack masih ingin menjaga martabatnya di depan wanita itu. Wanita di meja depan tahu siapa dia. Dia berkata dengan ekspresi mengerikan. Kamu harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu CEO, lalu menunggu pemberitahuan. Wajah Zack menjadi gelap. Bagaimana dia bisa menunggu lebih lama lagi? York Enterprise memberi Zimmers hanya 3 hari.
Jika mereka tidak memperbaiki ini, keluarga akan bangkrut. Dia ada di sana untuk kredit paling signifikan yang bisa dia dapatkan juga. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Tanpa berpikir dua kali, Zack dengan malu-malu berkata, "Nona, tolong bantu menyampaikan apa yang perlu saya katakan. Saya di sini untuk mewakili keluarga Zimmer untuk meminta maaf. Apakah kamu tidak mengerti aku? Buat janji dulu." Wanita itu tidak pernah melupakan pria ini yang mencoba menganiayanya, mengapa dia harus bersikap baik? Bab 435. Zack Zimmer secara tidak sadar ingin menjadi gila, tetapi dia akhirnya menahan diri dan dengan malu-malu berkata, "Permintaan maaf saya sangat tidak biasa. Itu akan membuat CEO lebih bahagia. Bisakah Anda meminta waktunya?" "Tidak biasa." "Bagaimana tidak biasa?" Wanita di meja depan mengerutkan kening. Dia mengukur Zack dan kemudian menyadari. "Aku ingat sekarang, aku mendengar bahwa beberapa wakil CEO dari Zimmers berlutut di depan orang-orang di sebuah pameran barang antik. Apakah itu kamu? Jika kamu akan berlutut untuk CEO-ku nanti, aku kira aku akan mencoba menghubunginya kalau begitu." Wajah Zack gelap gulita seperti malam. "Persetan, Harvey York. Ini semua salahmu. Reputasi burukku telah tersebar di seluruh Niumhi. Syukurlah keluarga itu akan pergi ke Bakwood. Tak seorang pun di sana akan tahu tentang hal-hal memalukan ini. Saat keluarga Zimmer menjadi keluarga kelas 2 di Bakwood, aku akan kembali ke Niumhi dan menghajarmu." Tapi kemudian, bahkan wanita itu mengejeknya dengan tekad untuk membalas dendam. Zack Zimmer yang datang untuk memberikan permintaan maaf yang rendah hati, hanya bisa memaksakan senyum. "Benar. Saya di sini untuk melakukan itu." "Melakukan apa?" "Berlutut dan meminta maaf." Wanita di meja depan memandangnya dengan jijik, tetapi dia menepati janjinya. Dia menelepon telepon di kantor Yvonne Xavier. Segera, Yvonne dengan cepat keluar dari kantor CEO untuk menerima telepon, lalu kembali ke kantor, bingung. "Tuan, resepsionis mengatakan bahwa Zack dari keluarga Zimmer ada di sini untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Dia datang." Harvey tersenyum tipis. Siapa yang mengira bahwa kakek Zimmer sefleksibel ini? Dia akan membuang cucunya yang berharga dan mempermalukannya demi menyelamatkan keluarganya. Harvey York sudah menebak niat kakek Zimmer agar Zack menawarkan permintaan maaf yang rendah hati. Jika dia berhasil melakukan ini, Zack akan mendapatkan kredit besar untuk menyelamatkan keluarga. Itu hanya akan tepat baginya untuk menjadi CEO keluarga pada waktunya. Harvey tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Dia tertawa. "Aku dan dia berlutut di aula utama atau nyahlah." "Tentu saja." Di meja depan, wanita itu meletakkan teleponnya dan tersenyum tipis sambil menatap Zack. "Nona Xavier ingin kamu berlutut di aula utama." Zack bingung, tetapi dia masih berlutut di aula utama York Enterprise dengan suara lututnya menyentuh lantai untuk pujian yang akan dia dapatkan karena melakukan ini. Gedebuk. Tatapan semua orang telah beralih padanya dalam sekejap. Bukankah dia Zack dari keluarga Zimmer? Dia adalah wakil CEO dari Zimmers. Apa yang dilakukan wakil CEO yang bermartabat hingga dia berlutut di sini? Aku mendengar bahwa dia selalu menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, selalu menyeret Mandy Zimmer kembali. Dia pasti telah menyebabkan masalah besar lagi. Senior Zimmer pasti buta untuk tidak peduli dengan Mandy tetapi peduli dengan kotoran ini. Tidak bisa ditolong. Aku mendengar bahwa Zack tidak memiliki bakat lain selain berlutut di depan orang tanpa alasan. Dia pasti mendapatkan posisinya dengan melakukan itu juga kan? Hahaha. Gelak tawa menggema di sekitar aula. Telinga Zack telah memerah. Dia memiringkan kepalanya sambil membuat ekspresi sedih. Dia tidak akan berani jengkel dengan York Enterprise. Tapi di dalam hatinya, dia sudah mencekik Harvey sampai mati berkali-kali. Tunggu saja, Harvey. Tunggu saja. Rasa malu yang aku tanggung sekarang, aku akan mengembalikannya padamu 100 kali lipat. Ribuan kali lipat. Aku akan memiliki hari itu. Ketika hari itu tiba, aku ingin kau berlutut di depanku.
Aku ingin kau menjilat sepatuku sampai bersih. Zack menggumamkan kutukan tanpa henti. Sepertinya dia akan sedikit lebih baik hanya jika dia melakukannya. Malam hari di Zimmer Villa. Kakek Zimmer telah mengumpulkan semua orang di keluarga untuk pertemuan darurat. Beberapa ratus orang dalam keluarga Zimmer telah berkumpul di sana. Kakek, York Enterprise telah melewati batas. Zack berlutut sampai lututnya lemas. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Aku membawa ketulusan, mereka membuatku berlutut di aula utama. Orang-orang York memandang rendah kita.